Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadratal mukhtaromin, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kita masih diperjumpakan oleh Allah. Kita ditakdirkan untuk bisa hadir untuk jamaah salat Isya sambil kita sambung dengan kita mengaji kitab Bulughul Maram, yang semoga dengan kita ngaji kitab Bulughul Maram karya daripada Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung hadis sebelumnya, yaitu kita sampai pada hadis ke-169, masih tentang syurutis salat. Di sini disampaikan an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu. An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rakhilatihi haitsu tawajjahat bihi. Muttafaqun alaih. Zada al-Bukhari yumi'u bi ra'sihi wa lam yakun yasna'uhu fil maktubah. Wa li Abi Dawud min hadits Anas radhiyallahu ta'ala anhu wa kana idza safara fa arada ayatatawwa istaqbala bi naqatihi al-qiblah fakabbara thumma shalla haitsu kana wajhu rikabihi wa isnaduhu hasan. Ini hadis diriwayatkan dari sahabat Amir bin Rabi'ah. Sahabat Amir ini pernah melihat suatu kesempatan Kanjeng Nabi itu sholat. Sholatnya enggak biasa, sholatnya di atas kendaraannya. Kalau zaman Nabi kendaraannya ya paling-paling apa? Naik unta atau naik kuda. Kanjeng Nabi ini sholat di atas kendaraannya. Sekira kendaraan itu menghadap kemana, ya Nabi sholat di atas kendaraan itu, ikut menghadap dalam arah yang sama. Ya. Jadi sholatnya Nabi ini di atas kendaraan. Jadi hadis ini membahas bagaimanakah cara kaifiyah sholat di atas kendaraan. Kemudian Imam Bukhari ini sepakat kalau di Bukhari Muslim sama. Cuma Imam Bukhari menambahi yumi'u bi ra'sihi wa lam yakun yasna'uhu fil maktubah. Caranya itu Kanjeng Nabi dengan berisyarat dengan kepalanya beliau, tetapi tidak pernah dilakukan pada sholat maktubah atau sholat apa? Wajib. Ya. Di bawahnya hadis ini menerangkan adalah ketika Kanjeng Nabi sedang melakukan safar atau perjalanan. Jadi ini adalah sholat sunnah, Pak. Ada yang sudah pernah melakukan, Bu? Sholatnya ini mestinya jenengan itu bisa melaksanakan sholat di atas kendaraannya. Baik kendaraan itu berupa sepeda ontel, boleh. Sepeda motor, boleh. Mobil, boleh. Bis, boleh. Kereta api, boleh. Kalau pesawat terbang nanti kita bahas di belakang. Jadi boleh melaksanakan sholat, tetapi ini khusus sholat sunnah, Pak, ya, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib di atas bis, di atas kendaraan nggak boleh. Artinya kalaupun toh itu kita nggak punya kesempatan lagi kecuali kalau kita sholat di atas kendaraan, berarti itu sholatnya sholat lihurmatil waktu, alias nanti kalau sudah kondisi normal panjenengan mengqodoi kembali. Paham nggih? Jadi kalau misalnya Pak, saya ini punya uang pas, Pak, biaya transport pulang, yes pas nggak bawa uang,
ada uang sedikit, tapi pas di tengah perjalanan masuk waktu subuh, itu bisnya bis umum, misalnya begitu. Rata-rata bis Indonesia Jaya Utama itu kan nggak mau turun, Pak. Berhenti ya sakarepe supirnya bis gitu ya. Kalau kita maksakan berhenti ya tetap kita ditinggal. Kok kita berhenti betul? Ya berarti ditinggal, uang kita nggak cukup untuk pulang misalnya. Jelas itu berat. Jadi seperti halnya orang seperti ini, kalau memang itu terpaksa, nggak mungkin lagi sholat ketika berhenti bis itu, maka kita tetap sholat, tetapi di atas bis. Kemudian bagaimana caranya? Ya tetap lihurmatil waktu, nggak apa-apa, Pak. Ya gimana kondisinya begitu. Nah, caranya gimana? Kalau kita kembali lagi ke sholat sunnah dulu. Bagaimana caranya, Pak? Kalau sholat sunnah, caranya sholat sunnah, misalnya panjenengan tindak Surabaya pagi-pagi, jam 6 pagi, berarti waktunya sholat apa, Pak? Duha, ya. Waktunya sholat duha jam 6 pagi berangkat ke Surabaya. Arahnya ke arah timur, timur mejeng ngidul, ya. Misalnya. Ya sholat aja jenengan di atas kendaraan itu, kemudian sandalnya dilepas, diinjak sandalnya, Pak. Mungkin barangkali ngidai apa? Kotoran najis, kita nggak tahu. Lebih amannya berarti apa? Kita lepas, kita injak. Berarti istilahnya apa ya? Sandal itu kita jadikan sebagai alas, tanpa kita membawa atau memakai. Seperti sajadah, Pak. Ya, seperti sajadah. Saya contohkan begini, panjenengan gantuk panggon, kemudian jenengan bawa sajadah. Ada panggon sing ono telek ceceke sitok misalnya. Terus jenengan tutupi godong ben enggak tembus sajadahe misalnya. Mari ngono jenengan tindih pakai sajadah. Anda sholat di atas itu. Gimana sholatnya? Sah. Meskipun coron jenengan nggak pakai sajadah, najis tadi nemplek pas batuk misalnya, tapi berhubung jenengan pakai sajadah aman. Nah itu nggak apa-apa, sistemnya seperti itu. Jadi sandal itu dijadikan sebagai alas, jadi dilepas saja. Mungkin barangkali ada najis kita nggak tahu, ya lebih amannya diambil, dilepas. Jenengan sholatnya biasa, Pak. Allahu Akbar, ya baca Fatihah. Rukunya pakai kepala, yumi'u birosi, pakai isyarat kepala. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Terus sujud, bedakan sujud dengan ruku. Kalau ruku rodok dukur, kalau sujud rodok jeru lah, pokoknya beda gitu, Pak ya. Nah begitu. Nanti kalau tasawuf awal akhir ya bisa jenengan pakai apa? Ya tetap duding. Ya. Caranya begitu. Itu hukumnya apa, Pak? Sunnah. Dan Kanjeng Nabi pernah mengajari itu. Saya pernah menjumpai Al-Habib Salim Asy-Syatiri dari Yaman ketika berkunjung di Jawa. Terus ada kasus di jalanan, ada rame-rame. Terus dibincangkan sama yang naik kendaraan itu. Terus ditanya, gimana Habib itu, yang gimana apanya? Tadi itu, loh saya nggak pernah lihat apa-apa di sekeliling perjalanan, karena saya sepanjang perjalanan sholat di atas kendaraan itu. Jadi artinya kita diberi suatu keringanan betul di umat Muhammad ini. Jenengan itu sholatnya tidak harus ketika Anda berada di rumah saja, di musola, di masjid, tetapi di atas kendaraan pun juga masih diperkenankan untuk sholat. Jadi bisa dipahami, Pak ya? Gampang ya? Yes, pokoknya sholat biasa itu. Ruku sujudnya ya tadi dibedakan antara kalau ruku agak tinggi sedikit, kalau sujud rodok jungkel jeru ngoten mawon. Tahiyat ya tahiyat. Lah ngadep kiblatnya, lah ini kan pembahasan ngadep kiblat. Ngadep kiblatnya itu gimana? Ya haitsu tawajjahat rahilatuhu. Sesuai dengan kendaraan itu mau kemana? Ngadep ngidul ya nggak apa-apa. Ngadep ngetan ya nggak apa-apa.
Nah, bisa dipahami Pak ya? Nah, itu mudah. Mungkin barangkali bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang sudah pernah melakukan? Gimana? Loh, ya tetap wudu, Bu. Artinya jenengan pun siap-siap punya wudu ya. Gimana? Kalau batal ya wudu dulu. Gimana? Toiletnya kecil itu. Ya kondisikan pokoknya jenengan wudunya sah gitu aja. Pernah kan di sini saya contohkan wudu segelas kalau misalnya nggak ada air misalnya. Pernah ya? Wudu 1 gelas bisa kok. Jadi pokoknya cukup no pasti bisa, insya Allah bisa. Angger aja model keran ya kurang Bu. Ya keran itu cara di total jenengan tek piro niku Bu. Jenengan kalau wudu di keran kira-kira habis berapa? 1 ember mungkin. Suwi tenan wudune suwi. Banyune mancur luwih suwe daripada digawe wudu. Lah itu sudah hilang berapa? Jadi ini mungkin barangkali Pak bisa dipraktekkan. Kalau Pak jenengan bertanya begini, Pak, supir Pak gimana? Bisa sholat kalau mau, tapi hati-hati saja ya. Kalau supir ya nanti aja dulu lah, karena konsentrasinya lagi nyopir. Nah, tiba nyopir ruku nyeruduk ya, repot ini. Kalau supir ya nanti aja dulu lah, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau nyopir pun boleh ya, tapi kalau nyopir onto nggak masalah Bu. Wong onto dicolno mlaku dhewe itu zaman dulu jarang simpangan gitu ya. Kalau sekarang naik mobil kok sholat ya supire ya wah repot ini. Lampu abang diterabas ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini adalah keringanan untuk kita umatnya Nabi Muhammad, bagaimana caranya kita sholat dalam keadaan kita naik kendaraan. Bisa dipahami ya. Baik apapun sepeda motor bisa Pak, tapi hati-hati karena posisi sepeda motor lebih rawan daripada mobil. Paling enak naik bus, pokoknya jenengan kalau naik bis wis ora sanggup supire nggih. Jenengan pokoknya sholat dhewe sak kapoke ning jero bis, aman itu enak. Pas ziarah jenengan ziarah nggih naik bis bisa sholat. Pak, kalau waktunya habis Pak, ini kalau saya nggak sholat di di bis nanti nggak akan nutut sholat duhanya, nggak apa-apa kan, ini keringanan. Kalau bisa panjenengan sholat di mobil lebih, insya Allah lebih aman. Supir biarkan urusannya supir, biar nyupir sendiri, jenengan yang sholat gitu. Ya saged difahami ya. Terus kalau kita sambung Pak, kalau kendaraannya pesawat terbang ya, pesawat terbang, kemarin saya sampaikan di sini pernah sholat di atas pesawat terbang itu hukumnya enggak sah, kan nggih? Mboten sah karena syaratnya sholat itu harus istiqror. Istiqror itu menempel bumi lah, cara gampangane nempel bumi, sambung bumi. Naik mobil kan masih sambung bumi, naik kereta api ya sambung bumi. Kalau naik pesawat ora sambung bumi. Jadi sholat di atas pesawat terbang itu hukumnya enggak sah. Kalau pontoh itu sholat, maka sholatnya sholat li hurmatil waktu. Kalau misalnya jenengan betul-betul naik pesawat, Pak, pas masuk Pak, sholat wajib bagaimana? Ya sholat ya. Biasanya kalau pesawat sekarang insya Allah ada pengumumannya ya. Kalau yang pesawat-pesawat muslim ya, di saat ini Anda memasuki waktu sholat. Nah, biasanya dikasih tahu, diberitahu. Nah, sementara wudhu nggak ada, ya, nggak boleh wudhu kan biasanya, dilarang kan? Kalau wudhu satu pesawat habis airnya, biasanya gitu. Jadi wudhu nggak boleh, tayamum juga nggak mungkin kalau madzhab Syafi'iyah begitu. Berarti bagaimana? Ya, berarti kita tetap sholat lihurmatil waktu, tetap nggak sah sholatnya, tapi tetap sholat agar kita sudah disebut sudah melaksanakan sholat. Nanti kalau sudah turun di keadaan normal baru jenengan mengqodoi sholatnya. Nggih, paham Bu ya? Begitu insya Allah jenengan pun paham niki. Ambil ya. Pun niki khusus sholat sunat. Kalau sholat wajib nggak boleh di atas kendaraan, harus apa?
turun. Ya. Makanya tadi saya sampaikan, kalau sholat seperti naik apa? Jadi begini Bu bedanya. Karena jenengan kalau di bis bisa enggak jenengan berdiri tegak sholat? Kalau jenengan bisa berdiri tegak di atas bis sholat dengan sempurna, dengan tidak duduk dan model sujud rukuk begitu, sholatnya jenengan betul usah ngontok Ibu. Tapi ternyata bagaimana? Tidak mungkin. Di kereta api juga tidak mungkin. Lah beda dengan di kapal besar. Yeah. Kalau jenengan di kapal besar, rukuk sujud bisa Bu? Bisa, sempurna Pak. Nah kalau sempurna berarti jenengan sholat wundu ya wundu, rukuk ngadeg, rukuk sujud semuanya sempurna, berarti jenengan sholat yang mboten usah mengqadai dan bukan lagi sholat li hurmatil waqti, tapi sholat beneran. Ya, itu kalau di pesawat yang besar jenengan mampu untuk berdiri tidak ada goyangnya. Lain lagi kalau jenengan numpak cukrik, ngerti cukrik nama mboten? Cukrik Pak, perahunya orang Karangsari itu Pak. Kalau bahasa saya cukrik ya. Kalau bahasa daerah saya itu cukrik sama srool ya. Ya perahu-perahu kecil itu. Jenengan kalau sholat sempurna bisa gak Bu? Gak bisa Pak, sulit, bahaya kan? Konang ketabrak ombak malah geblak kan gitu ya. Beda lagi. Kalau seperti itu jenengan nggak mungkin untuk sholat sempurna. Kalaupun toh jenengan sholat berarti kalau nggak bisa, sebenarnya bisa Pak. Kan seperti ini. Berarti kita arahkan begini Pak. Kalau di kapal ya, kalau di pesawat mungkin, kalau di kendaraan nggak mungkin. Kalau di perahu kecil ini bisa sebenarnya. Tinggal pinter-pinternya orang. Berarti orang itu nanti kalau di perahu kecil bisa disamakan seperti orang sakit. Contohnya begini, Pak, saya sakit kepala, nggak bisa berdiri. Bisanya saya itu duduk. Ya, bisanya saya duduk. Berarti sholatnya saya ya duduk. Bisa Pak. Perahunya berhenti dulu, menghadap kiblat, gitu kan? Dicari arah kiblat dulu, berhenti dulu, sholat. Nah, setelah sholat, ya berarti sholatnya pakai duduk. Artinya ini yang jadi kendala kalau di perahu kecil itu, kendalanya adalah berdiri. Karena berdiri di perahu kecil bahaya. Berarti kalau begitu, ibaratnya dia adalah seperti orang yang sakit, nggak mampu berdiri, berarti boleh duduk. Berarti sholatnya duduk. Tapi tetap syarat wudunya iya, tutup aurat iya, menghadap kiblat iya. Itu sempurna Pak. Berarti nggak wajib mengqadai lagi, ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut hadis berikutnya. Nggih, seperti qadanya waktunya gimana? Gitu nggih. Waktunya itu seperti panjenengan misalnya melihat ada orang bayar utang. Bayar utang kira-kira waktunya kapan? Bebas kan? Sepenting bayar kan gitu. Artinya jenengan mengqadha tidak mengenal waktu Bu. Makin cepat lebih baik. Ngoten nggih. Lho ku urung jatuh tempo kok wis bayar utang sampean. Ya, kira-kira kan mboten ngoten to nggih. Matur suwun urung jatuh tempo kok wis mau bayari ta ya ngoten. Artinya waktunya tidak ada batasnya. Pokoknya makin cepat lebih baik. Misalnya mengqadai subuh boleh di siang, boleh di malam, bebas. Tidak loh, tidak harus di waktu subuh. Mengqadai subuh tidak harus di waktu subuh. Mengqadai isya tidak harus di waktu isya, gitu. Mengqadai asar tidak harus di waktu asar, bebas. Wong namanya saja bayar utang, makin cepat lebih baik. Kira-kira lah ngoten Bu nggih. Wong kula niku kadang lek diutangi wong kok gak bayar to wong iki. Tak arep-arep bayar kapan pun boleh, di waktu apapun boleh. Tidak kok harus subuh sama subuh, duhur sama duhur, enggak seperti itu. Itu namanya qadha. Nggih, saged dipahami nggih?
kita lanjutkan. Oh gitu. Utang duhur. Terus ternyata masuk waktu maghrib. Ini kita sholat apa dulu? Gitu ya. Sholat apa dulu? Ini yang baik sholat duhur dulu. Bayar utang sik. Ya, kecuali waktu maghrib mepet. Tuh, iki waktu maghrib mepet iki. Aku lak duhur sik, maghrib entek. Berarti kalau begini diutamakan maghrib dulu. Tetapi kalau waktunya maghrib masih longgar berarti duhur dulu. Bisa dipahami ya? Kecuali Bu, kecuali utangi sholat niki mau yang salah dia. Artinya teledor Bu. Teledor. Misalnya subuh ya, teledore ya wis ngerti digugah turu meneh. Wis digugah sampeyan ya glethakne. Wis adzan wis bar kliwat jamaah digugah turu meneh. Akhirnya wonge sing gugah minggir. Lho delala jam 6 isih turu lho. Wong iki isih turu, berarti urung subuh. Berarti subuhe ngeten iki di apa ya? Ditoleransi apa ora? Enggak. Karena sudah digugah tapi tidak mau. Berarti dia salah. Berarti kalau begini tangi ndang wajib bayar. Enggak boleh ditunda. Engko enggak boleh. Karena dia qodoknya itu salah. Artinya apa? Ninggal none sholat salah. Berarti kalau salah ndang segera dibayar, nang dikodoi. Kalau enggak ndang dikodoi isih santai-santai rokokan, ya berarti malah tambah kena dosa double. Paham nggih? Sebab ini gak subuhe sengaja, kecuali gak subuhe niki pancen gak sengaja. Wah, lagi teko jam tengah telu, kau pesel, saya subuh ya. Tibake geletak keturun. Los tangi-tangi jam itu. Nah, iki berarti ya gak subuh ya. Berarti ngeten iki dosa napa mboten? Mboten. Biasanya aku tangi nang iki mau gara-gara pupuk iso ketangi jam itu. Tetapi tetap dene bayar utang, tapi boleh nanti dikodoi pas jam duhur. Niku boleh, gak kenging dosa. Sebab dene ninggal none salat ora dosa. Kecuali pancen mau wis digugah bolak-balik pancet ae. Nah, beda dengan ini. Bisa dipahami nggih? Jadi ninggalno salat itu ada dua Bu. Ninggalno salat ada dua. Ninggalno salat karena faktor dene gak sengaja, ada faktor sengaja. Kalau sengaja ndang segera dikodoi. Kalau faktornya tidak sengaja boleh dikodoi nanti-nanti. Nggih. Bisa dipahami nggih? Lanjut malih. Kersane kathah niki. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hammama. Ada lagi hadis anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yusalla fi sab'i mawatin al-masbalah al-musjarah maqbarah qari'atat tariq hamam ma'adinal ibil wa fawqa dhahri baitillah. Ini ada hadis ya. Jadi begini, Kanjeng Nabi nate dawuh, semua bumi, tanah, semuanya adalah masjid. Artinya bisa dipakai sholat. Semua tanah, dimanapun jenengan, seining Jawa nopo teng Amerika, nggih, niku bisa dibuat sholat. Artinya boleh-boleh saja. Kecuali jangan sholat di atas kuburan. Di atas kuburan ya tidak harus di atasnya pas, enggak, ya di sampingnya. Ini yang dimaksud kuburan adalah bukan kuburan baru, tapi kuburan lama. Kenapa Pak?
Karena misalnya begini Pak, ada kuburan terus wis suwe kan biasanya digali meneh to nggih. Kuburan rodok wis gak ono sing duweni ahli warisnya sapa wae, pathoke rodok ilang, biasanya dikeduk, biasanya wis hancur to nggih. Mlebu dengan tanah. Kira-kira nanah niku najis napa mboten? Najis kan biasanya campur dengan tanah terus diunggahno meneh. Ya to nggih? Tinggal neh sing isor munggah kabeh wis campur aduk karo sing tanah-tanah liya berarti najis kabeh. Nah ini yang dimaksud tidak boleh sholat di atas kuburan, tidak harus di atasnya, di sampingnya pas. Niki juga boten angsal tak jenengan kula yakin boten mungkin jenengan sholat di atas kuburan, gak ngarah wani ngoten nggih. Artinya di sampingnya. Dengan catatan itu kuburan lama. Maksudnya kuburan-kuburan di mana kuburan itu digali berarti otomatis faktornya nggak boleh, kenapa? Najisnya. Ngaten nggih, mboten faktor kuburannya mboten. Tapi faktor apa? Najisnya. Kedua, al-hamam. Hamam itu kamar mandi. Ya jelas ora le Pak. Ya tak kamar mandi terpakai ya mboten jenengan. Kamar mandi yang mungkin barangkali nggih tidak terpakai lama dan mungkin enggak ketoke disucikan apa belum pasti. Ya, berarti ini enggak boleh dipakai untuk sholat. Alasannya mengkhawatirkan najis. Jadi teng mriki diterangke ngeten. Jadi tempat yang enggak boleh dibuat sholat tadi di atas itu harus memilih tempat yang suci. Ya. Tempat yang suci dan tidak boleh di tempat najis. Tempat najis itu contohnya di atas kuburan, yakni di samping. Tempat majzaroh itu tempat penyembelihan hewan. Cara gampangnya saat ini apa Pak? Jagal. Jangan sholat di jagal. Karena jagal kan nyembelih, getih mengalir, air campur. Nah itu rawan najis. Nggak boleh sholat di situ. Alasannya najis. Mazbalah tempat pengumpulan teletong. Ya maklum. Ini tempat-tempat yang najis. Jadi karuan faktornya apa? Ya faktor najisnya. Dua, tempat yang tidak aman dari najis. Kamar mandi. Tempat yang tidak aman dari najis itu kamar mandi. Hati-hati jangan di situ. Kemudian ada lagi tempat yang biasanya digunakan orang untuk berjalan atau sholat di tengah jalan. Itu sebenarnya kalau dikatakan masalah najis gak ada masalah, cuman itu haknya orang berjalan sehingga jangan dibuat sholat. Wong itu haknya orang lain kok malah dibuat sholat. Jadi cara gampangannya apa? Penggunaan tidak sesuai dengan fungsinya. Cara gampangannya ngoten. Wong kanggone dalan kok digawe sholat, jelas gak boleh. Ada lagi di sini sholat di kandang. Wis pokoknya niki urusan najis nggih. Wis pokoknya tempat-tempat yang rawan jenengan takut dengan suatu hal ya jangan ditempati. Yang terakhir ini wa fauqa dhuhri baitillahi taala. Salat di atas Ka'bah. Itu enggak sah. Kira-kira alasannya apa, Pak? Salat di atas Ka'bah enggak sah. Alasannya apa? Kalau salat di dalam Ka'bah boleh. Sah. Tapi kalau sholat di atas Ka'bah tidak sah. Alasannya apa? Kalau di atas Ka'bah jenengan ngadep kiblat ndi, Pak? Mungkin kiblat tidai. Jadi ngadep rono kiblat, wong jenengan di atas Ka'bah, tapi enggak ada insyaallah ya. Kalau dia sholat di dalam Ka'bah itu sah. Karena Anda masih menghadap temboknya Ka'bah. Kira-kira begitu nggih? Ya, bisa dipahami. Mungkin barangkali sebelum kami tutup ada beberapa pertanyaan, monggo. Silakan monggo, nggih, monggo. Oh iya, terima kasih. Ini masalah perban nggih. Ada orang jatuh kemudian diperban.
otomatis air tidak masuk ke dalam, tidak menyentuh kulit. Itu persoalannya di situ. Sholatnya wudunya gimana? Ya wudu Pak. Wudu wajah sempurna, tangan yang sehat-sehat sempurna. Lah yang diperban diusap di atas perban kan enggak masalah. Sudah setelah diusap karena ini enggak sempurna, ini dikeringkan dulu wajahnya. Habis itu tayamum. Jadi gantinya tangan yang enggak tembus air tadi diganti dengan apa? Tayamum. Jadi ya wudu ya tayamum gitu. Tapi tayamumnya pas ini sampai tangan nggak masalah, nggak perlu masuk. Ya nggak masuk. Makanya ini diganti dengan tayamum. Memang seharusnya memang masuk kan nggak mungkin tapi ini. Jadi makanya diganti dengan tayamum. Nah itu caranya. Pak lukanya dua Pak. Apa? Tangan sama kaki. Tangannya diperban sendiri, kakinya pas tempat wudhu, pas dalaman ini misalnya juga diperban sama. Berarti tayamumnya berapa kali? Wudhunya tetap sekali Pak. Jadi habis tangan tayamum tadi ya, lanjutkan kepala, kaki. Kalau kaki juga diperban sama, berarti tayamumnya berapa kali? 2 kali. Ya tinggal kepala full Pak, diperban kabeh. Ya berarti sama. Berarti tayamumnya berapa kali? 3 kali. Jadi nanti sampai tangan berhenti tayamum dulu, kita lanjut mengusap pakai air untuk kepala. Habis itu tayamum lagi. Terus habis itu kaki pakai air yang sehat, yang sakit pakai diusap aja. Habis itu baru tayamum lagi untuk kaki. Jadi setiap anggota yang ditutupi sehingga tidak bisa untuk wudu, maka bisa diganti dengan tayamum. Berapa kali itu lukanya, perbannya, ya sejumlah itu tayamumnya. Nggih. Bisa saged dipahami nggih? Nah, nggih, monggo. Monggo. Berarti ada yang hilang gitu ya. Ada waktu yang hilang gitu ya. Bahasanya gitu ya. Ada waktu yang hilang. Berarti kalau dari Indonesia dari Amerika itu Senin pagi. Ya. Senin pagi. 3 pagi. Nah. Berarti Senin pagi ketemu Selasa pagi. Ya. Kenyataan di lapangan itu diumumkan enggak? Diumumkan apa tidak? Diumumkan jam waktu sholat masuk subuh? Enggak. Kemudian iya ya. Enggak, maksudnya iya, biasanya di pesawat kan biasanya diumumkan. Karena memang pesawatnya pesawat Amerika. Insya Allah kalau pesawat-pesawat yang Indonesia masih ada toleransi Pak. Karena banyak yang muslim. Jadi seperti itu. Kalau memang sampai Indonesia itu hari Selasa pagi, berarti dia tidak tetap meninggalkan sholat itu. Tetapi meninggalkan sholatnya itu ma'dzurun itu terus tidak dosa, tidak mengkodok ya. Jadi kalau ini mengkodok, nanti kasusnya beda dengan puasa loh ya. Ya, puasa beda lagi. Ini sholat aja dulu. Nah, kalau itu tetap orang itu tetap
wajib mengqadha. Nah, mengqadhanya ini termasuk kategori ghairu termasuk kategori ma'dzurun. Ma'dzurun itu ditoleransi, enggak dosa. Karena memang di atas pesawat itu enggak mudah mencari jam waktu sholat, gitu ya. Enggak mudah. Tetapi sebenarnya ada alat untuk mengetahui itu, tapi yang punya ya pihak pilot itu. Saya kemarin saya juga bingung. Saya berangkat dari Surabaya, duhur. Saya duhur, sampai sana itu maghrib. Padahal perjalanan 10 jam sampai Jeddah. Lah ini kok suwene ngono kok lagi mau. Nah, gitu, seperti itulah ya. Jadi tetap itu sholat Pak, tetap wajib sholat. Tetapi karena hal semacam itu untuk mencari waktu juga enggak mudah, itu termasuk orang yang ma'dzurun. Ma'dzurun itu dia meninggalkan sholat tapi masih ada toleransi, enggak kena dosa. Tetap artinya dia nanti kalau sudah turun normal tetap mengqadha'i kembali, tetapi tidak dosa. Beda seperti kasus digugah ratangi-tangi ya itu ya. Wis tangi turun meneh, wis tangi turun meneh. Beda, tetap wajib mengqadha'i, bukan kok hari terus hilang itu. Tidak. Seperti ini. Misalnya jenengan misalnya ya, jenengan budal dari Indonesia misalnya saja, itu jenengan buko sahur ya, dari Indonesia jenengan sahur, berarti jenengan puasa, padahal perjalanan hanya 7 jam di suatu daerah, ternyata di daerah itu sudah buko ya, contohnya begitu, jenengan buko napa mboten? Ya buko gitu, jadi ikut daerah itu, berarti Anda buka puasa, contohnya saja. Jadi terkadang ngeten, jenengan perjalanan dari Indonesia itu jam 6 pagi poso, tekan suatu daerah yang Anda tuju, ternyata padahal perjalanan itu sudah 12 jam lebih misalnya, ternyata di sana masih sore, jam 3 sore misalnya, waktu asar, jenengan kira-kira si wani buka napa mboten? Misalnya loh, ini bukan masalah safar ya, sebenarnya oleh ae gak poso. Kira-kira jenengan tetap poso napa? Wah, aku wis suwi poso aku cah. Kira-kira begitu. Ya tetap puasa. Karena di tempat itu berarti jenengan tetap wajib puasa, tidak boleh muka. Wong aku hitunganku iki lho 12 jam. Aku wis kliwat iki 14 jam luweh iki. Lho kene iki isih sore. Isih suwi iki bukane, ya misalnya begitu. Tetap Anda belum boleh buka puasa, harus mengikuti waktu tersebut. Sebenarnya memang kita itu wajib mencari waktu, cuman kalau kita sendiri yang mencari di tengah pesawat kayaknya nggak mungkin, kecuali ada alat tertentu yang dimiliki oleh pihak pesawat, enak biasanya. Soalnya kalau pesawat yang tidak muslim ya begitu orang-orangnya, maksudnya Lion Air kemarin alhamdulillah sepanjang waktu diberitahu, jadi enak. Akhirnya kalau kita tahu langsung aja di jamak, nggak masalah itu, jamak li hurmatil waktu, jadi ben gak kakean ngene salat kesuwen ya. Kira-kira begitu nggih. Ada lagi? Ibu-ibu sampun nggih. Mekaten saking kula, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.